kita mulai saja ya. Saya izin lagi off cam. Karena di sini agak enggak stabil. Oke, hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi untuk besok masih ketemu sih, cuma tidak ada materi lagi. Untuk pertemuan terakhir besok, pertemuan ke-7 kita quiz. Materinya dari awal sampai sekarang ini. Yang kemarin saya katakan ya, di kuisnya akan open book. Tapi jangan nyontek. Kalau terindikasi nyontek berarti nilainya 0 ya. Untuk poin tersebut. Jadi kalau memang salahnya berjamaah ya berarti aku nggak akan saya nilai. Oke, mungkin saya mulai saja. Saya share screen. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Kalau ada yang bisa. Oke, ini kelas A, kelas B ada di sini semua kan ya? Ibu, ada Bu. Ada yang kelas B? Oh, oke. Kita mulai. Jadi materi sampai sebelum UTS itu adalah sampai ini, sampai sekuensial. Kita kemarin masih yang sekuensial sederhana ya. Selection maaf, yang sederhana. Kemarin sampai sini ya. Jadi hanya ada 2 pilihan. Nah, seleksi sendiri sebenarnya kita bisa untuk tidak hanya satu pilihan, 2 pilihan saja ya. Tidak hanya if else, tapi ada bisa lebih dari 2 pilihan ya. Biasanya kita sebut sebagai statement bertingkat if ya, atau if bertingkat. Nah, di sini merupakan multiple alternative block. Jadi multiple itu kan lebih dari 2 ya, lebih dari 3 seperti ya. Tapi di sini untuk yang kita sebut itu kalau sudah lebih dari 2 dengan masing-masing itu ada ekspresi booleannya. Ekspresi booleannya kita sudah tahu kemarin ya. Ada yang untuk menyeleksi ya, yes or no-nya, iya dan tidaknya. Kemudian setiap ekspresi tadi akan dievaluasi kebenarannya, yang menyebabkan apakah akan dieksekusi pada blok tersebut ya, atau ke blok yang selanjutnya. Jadi yang namanya bertingkat ya kayak cascade gitu ya. Kalau nggak yang pertama kayak air mengalir ya, berarti ke yang kedua gitu ya. Kalau yang kedua berarti nggak kedua, berarti ke yang ketiga dan seterusnya, ke yang keempat sampai terakhir. Di sini juga hanya biasanya nggak kalau yang bertingkat ya hanya satu ya, satu blok saja yang dieksekusi, kecuali nanti Anda belajar lagi tentang if yang bersarang ya, atau nested if. Itu di dalam if ada if lagi gitu ya. Kalau di sini satu if yang bertingkat ya kita hanya bisa milih salah satu. Biasanya yang terakhir itu adalah default-nya gitu, yang tidak ada pilihan di situ ya. Contoh ini kita akan menentukan hari dalam bulan. Nah, di sini ada 30 hari untuk bulan September, April, Juni, dan November. Kalau mau ini kok kayaknya enggak urut ya.
daripada kita mengubah semuanya. Kemudian selainnya adalah 31, kecuali bulan Februari itu 28. Jadi yang 30 ada September, April, Juni, dan November. Kemudian selainnya 31 hari, kecuali Februari yang 28 hari atau 29 hari. Nah, caranya adalah seperti ini. Ya. Jadi di sini ekspresi booleannya, ya, masukkan bilangan bulat. If ya, bulan adalah September, April, Juni, November, maka output 30 hari. Ya. Else, if bulan adalah Februari, maka outputnya adalah 28 atau 29 hari. Else-nya ini default-nya, ya, selain ini semua berarti outputnya adalah 31 hari. Ini masih banyak sekali kekurangannya, gitu ya. Karena misalnya di sini ya, masukkan bilangan bulat, Anda bisa masukkan sembarang bilangan bulat. Tapi di sini kan akan dikonversi untuk bulan, jadi sebenarnya yang berlaku hanya 1 sampai 12. Tapi kalau misalnya ini outputnya masukkan bilangan bulat, ya, kemudian kita bisa sembarang, ya, maka dia akan masuknya ke else. 1.000.000 pun bisa, karena di sini bilangan bulat. Hanya bulannya terus jadi tidak ada. Di sini kita bisa melihat ya, bahwa ada konstanta. Kita kalau untuk ini ya, untuk di C++-nya, kembali lagi kita selalu hashtag include input output stream.h. Jadi di sini untuk kita menggunakan library input output. Ini juga ya, kalau Anda ingat di sini ini berarti hanya komen saja, ya. Dia akan keluar di ini, di apa namanya, layar yang komen saja. Kemudian di sini kita menentukan konstanta untuk bisa menentukan. Jadi kalau nanti kita menginputkan nilai 9, berarti itu langsung kita 9 itu adalah September. Ini sebenarnya variabel ya, artinya ini sudah ditentukan konstanta. Kembali lagi kemarin konstanta itu ya, kita tidak bisa mengubah konstanta walaupun kita mengubahnya di dalam main program. Nah, jadi konstantanya ada 9, 4, 6, 11, dan 12. Kenapa? Ini yang akan kita uji di sini. Makanya yang saya bilang tadi, kalau kita menginputkan bulan, variabelnya kan bulan ya, kemudian di sini ada statement masukkan bilangan bulat, maka sembarang bilangan bulat bisa masuk ya. Dia hanya bisa menentukan bahwa kalau 9 berarti sama dengan September, 4 itu April, 6 itu Juli, ya, 11 itu November. Nah, selain itu sama Februari 2 ya. Selain itu dia berarti akan ke sini ya. Kalau misalnya kita masukkan 1.000.000, bulan adalah April, 1.000.000 kan berarti kalau di sini ya. Kalau di sini ini tidak ada. Berarti dia tidak akan di sini. Karena di sini yang di sini
dia akan mengeksekusi kalau di sini 9, 4, 6, dan 11. Jadi keluarannya akan 30 hari. Ya. Kemudian kesalahan umum yang di sini, ini atau ya, adalah kita tidak mencantumkan bulan lagi. Ya, jadi bulan sama dengan, kembali lagi karena ini adalah logika, jadi sama dengannya 2. Jangan sampai salah. Ya, September, April, Juni, dan November. Di sini kalau seperti ini tidak akan berjalan, biasanya sintak error ya. Kemudian si program itu C++ akan minta untuk diperbaiki. Jadi kalau ini, kalau yang kita masukkan ya, ini kan berarti masukkan dalam bulan ya, masukkan bulan dalam angka. Ini bulan, variabelnya adalah bulan ya. Kalau dia 9 ya, berarti dia akan masuk sini. 4 pun dia akan mengeluarkan output ini. 6 juga, 11 juga. Ya, kesalahan umumnya adalah, kembali lagi di sini jangan ada semikolon ya, jangan ada titik koma di sini karena nanti ada statement kosong. Kemudian jika tidak, dia akan turun ke sini. Dia akan menguji lagi, apakah bulannya itu bulan Februari. Februari berarti 2. Ya. Kalau iya, berarti dia akan mengoutputkan ya, atau menampilkan 28 atau 29 hari. Else-nya berarti selain bulan ini, dia selain angka tadi ya, selain angka yang ini, dia akan mengeluarkan 31 hari. Kembali lagi itu. Ini merupakan block default, artinya selain di atas. Jadi untuk if bertingkat ini ya, selalu ada block default yang menampung jika tidak ada pilihan atau tidak, yang di atas itu tidak masuk kategori semua. Kemudian return 0 ya, karena di sini main programnya dia int atau integer, jadi dia akan mengembalikan nilai 0. Mungkin saya akan ini deh, biar Anda ada bayangan bagaimana ininya, bagaimana flowchart-nya. Ini nggak usah, kita lihat yang programnya saja. Jangan saja. Sambil Anda belajar ini ya, belajar flowchart, karena nanti akan keluar. Ini ada bulan dalam angka. Sebenarnya kalau seperti ini orang atau user sudah tahu gitu, dia
dia akan masukkan bulan dalam angka. Tapi kalau sembarang orang yang tidak tahu bulan itu dari 1 sampai 12, mungkin dia benar-benar akan memasukkan sembarang. Kemudian bulan tersebut, angka tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel bulan, ya. Kemudian di sini akan diuji karena terlalu panjang ininya, isinya ini ya maksudnya ya. Kalau tidak, kalau dia iya, yes gitu ya, maka dia akan menampilkan 30 hari. Kalau Anda mau bertanya silahkan langsung ya. Oke. Kemudian dia akan selesai, stop atau finish, stop aja. Kalau tidak, berarti dia akan ini lagi di sini. Ya. Berarti keluarannya adalah 28 atau 29 tadi. Kalau ini ya, apa yang dilakukan dia akan keluar. Nah, kemudian terakhir adalah default-nya. Kalau tidak, ya apa? Keluar 31. Jangan lupa panahnya. Jadi sebenarnya kalau Anda ingin lebih enak membaca program, Anda bisa membuat flowchart ya, lebih enak. Nah, kalau di sini kita bisa melihat ya. Jadi kalau tadi ini ya, yang pertama, blok pertama, ini kalau dia termasuk yang ini. Ya, kalau tidak, berarti dia akan masuk ke pengujian di blok kedua. Kalau memang bulannya adalah 2 Februari, maka akan keluar output ini. Yang terakhir, kalau tidak, berarti keluar. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi untuk gambaran Anda, untuk besok ya, pertemuan besok, biasanya saya akan menanyakan algoritma. Mungkin pseudocode-nya, pseudocode flowchart ini. Ya, jadi ada soal, Anda bikin pseudocode, Anda bisa. Ya, mungkin itu saja. Kalau teorinya nggak ada. Sama pelacakan algoritma. Jadi ada 3 itu. Pseudocode, flowchart, dan pelacakan algoritma. Nah, ini sekarang ini ada if bertingkat lagi. Yang perlu Anda cermati. Jika di sini misalnya if huruf lebih besar sama dengan A, maka akan cout S1. Else if huruf lebih kecil dari Z, maka dia akan cout S2. Nah, kemudian else if huruf lebih besar dari A, dia akan mengeluarkan S3.
Dan else if huruf kurang dari Z ya besar, dia akan mengeluarkan S4. Nah sekarang Anda bisa pertanyaannya gitu, apa outputnya jika hurufnya sama dengan B, kecil ya, kemudian hurufnya sama dengan Z, dan hurufnya sama dengan A. Nah ini Anda ada yang bisa menjawab nggak? Stop sharing sebentar. Ini ada yang bisa menjawab tadi? Kok ini sebentar saya kok agak salah saya itu tadi malam ini bukan slide terbaru saya ya, kata Mbak Mas. Saya tuh harusnya saya save di mana ya? Jangan-jangan. Oh, bentar, ada yang miss di sini. Apa ini? Ya. Oke, ada yang bisa menjawab di sini? Ya Allah, belum saya share ya. Share screen. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab di sini? Menjawab, Bu. Ya, silakan. Namanya siapa, Mas? Kita jawab dulu, boleh, silakan. Di sini soalnya saya nggak kelihatan ya. Ya, silakan. Untuk yang hurufnya sama dengan B, nanti hasilnya error, Bu, karena untuk kondisi if yang huruf lebih besar dari A itu kan terpenuhi.
tapi juga terpenuhi di if huruf kurang dari set kecil, Bu. Keluarannya apa? Halo? Iya, Bu. Gimana? Itu untuk hurufnya sama dengan B, bukan memenuhi if huruf lebih dari sama dengan A kecil. Ya. Juga if huruf kurang dari sama dengan Z kecil. Jadi nanti outputnya S1, S2, Bu. Salah ya. Oke, terima kasih sudah menjawab. Ada satu lagi, nanti kalau nggak ada bisa saya coba silakan. Ada yang mau jawab lagi? Oke, kalau saya tidak ada yang jawab, saya coba jelaskan ya. Ini saya coba. Mungkin Anda akan lebih jelas kalau menggunakan flowchart. Jelajah biar flowchartnya agak besar. Mungkin di sini ya, di sini kita startnya di sini aja deh. Start. Nah, kalau tulisannya jelek ini saya nulis langsung di layar soalnya ya. Kita masukkan berarti ya. Masukannya adalah inputnya adalah huruf. Kemudian di sini apakah huruf lebih besar sama dengan A? Itu aja langsung ditunjuk aja. Ini aja deh, ini 1, 2, 3, 4 biar ini nggak terlalu panjang. Kalau iya berarti kita output S1. Setelah ini gimana? Biasanya kalau if, maka kalau sudah memenuhi 1 dia akan stop. Kalau tidak memenuhi 1 maka dia akan jalan kedua. Kalau memenuhi 2 berarti dia akan
mencetak S2. Setelah itu dia akan keluar. Ya, kalau tidak memenuhi 2, maka dia akan ke 3. Dia akan mencetak S3. Kalau tidak, dia akan ke 4. Kalau tidak ada, dia akan ke. Oke. Ada yang bisa menjawab setelah melihat ini ya? Setelah melihat flowchart-nya? Tadi pertanyaannya adalah oke, ada yang bisa jawab? Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Kalau inputnya itu B, berarti outputnya nanti S1. Ya, terus kalau inputnya Z, Kalau inputnya Z, Anda berarti mencoba S2. untuk nurut aja algoritma. S2, Bu. Ya. Kalau hurufnya sama dengan A, S3, Bu. kalau hurufnya sama dengan tadi apa? X besar, S3 juga, Bu, ya, Bu. nah saya tulis nama dulu deh. Namanya siapa tuh, Mas? Aditya, Bu. Halo, namanya siapa? Aditya, Bu. Aditya terus nih. Aditya juga ya? Iya, Bu. Ya, Aditya. Masih salah, tapi ada yang betul, nggak apa-apa. Jadi, kembali lagi, kita jangan berpikir dengan otak kita. Ya, karena otak kita amat sangat cerdas. Jadi, kembali lagi sebenarnya pelajaran apa sih yang bisa ambil kalau kita belajar algo? Salah satunya adalah patuh, menurut. Ini untuk mengamati program yang kita buat itu salah tidak. Kembali lagi, kalau untuk salah secara sintak itu gampang. Anda sudah mulai praktikum kan ya? Kalau kita salah secara sintak, komputer akan nge-war secara logik. Yang tadi Adit bilang itu adalah keinginan kita. Ya, kalau hurufnya sama dengan B berarti keluarnya S1. Kalau hurufnya sama dengan Z kecil, keluarnya adalah S2. Ya, kalau hurufnya sama dengan A besar, ya, di sini karena di sini lebih besar sama dengan A, berarti A masih masuk ke S3. Nah, di sini else if kurang dari sama dengan Z, ya, dia akan S4. Nah,
ada kesalahan di sini. Kenapa? Ini kalau Anda cermati ya, di sini Z. Apakah Z itu lebih besar dari A? Iya, Bu. Adit bisa jawab? Iya, iya. Ya. Terus berarti dia keluarannya apa? S1 ya, Bu. S1. Ya. Kalau ini A berarti keluarannya apakah S2 A ya, Bu. besar lebih besar? Apakah sekarang? Apakah A besar itu lebih besar sama dengan A kecil? Secara asti ya kemarin. Tidak, Bu. Misalnya A itu dilambangkan misalnya secara integer itu A itu 1. A besar itu misalnya 27. Apa lebih besar dari A kecil? Coba di. Kalau A kecil itu dilambangkan dengan 1, A besar itu 27, ya, apakah A besar itu lebih besar dari A kecil? Iya, Bu. Iya. Berarti keluarannya adalah S1. S1. Ini siapa yang jawab? Muammar Tafriji. Halo? Muammar. Oke. Ya. Terus berarti X-nya keluar yang keluar apa Muammar? Kalau hurufnya sama dengan X, berarti keluarannya adalah S1. betul. Nah, ini yang kita perlu hati-hati, ya, karena secara logika manusia, kalau A ya A besar ya lebih besar dari A kecil, berarti keluarannya S3 ini, range-nya di sini, gitu ya. Tapi ternyata, ya, algoritma yang kita susun itu salah secara semantik atau salah secara logika. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Di sini harus ada pembatasan lagi, ya. Kan kita kepinginnya kalau huruf kecil, ya, keluarnya S1 misalnya, ya. Kemudian huruf besar misalnya S2 dan seterusnya. Dan di sini juga kembali lagi seperti di atas, ya, harusnya di sini default aja, ya. Selain ini, selain seperti ini. Jadi di sini tidak perlu ada seleksi lagi, ya, default selain itu. Jadi lebih aman. Jadi kalau di sini, ya, kalau dibilang kadang lebay gitu ya. Jadi sebenarnya di sini nggak perlu ada else if lagi, huruf lebih kecil sama dengan Z, tapi bisa langsung keluar. Oke, sampai di sini jelas. Terus gimana caranya gitu ya? Kita bisa membuat seperti ini. Ini nah, kalau di sini, jadi di sini ada batasan, ya. Jika karakter ini kita variabelnya CH gitu ya, lebih besar dari A dan kurang dari sama dengan Z, lebih besar dari, maka dia akan ngeprint, ya, CH adalah huruf kecil. Jika ini antara ini dan ini, maka huruf besar, kemudian dia akan jadi si pengguna itu akan memasukkan sembarang karakter gitu ya. Kalau dia 0 sampai 9 maka adalah
bilangan, ya. Selain itu dia keluar. Jadi kalau kita lihat di paling enak nanti di ini aja deh. Flowchart. Mulai dari sini. Start di sini ya. Lagi ini saya anggap ini satu biar nggak terlalu banyak ya. Yang pertama uji 1. Kalau iya berarti dia akan CH karakter gitu ya. Ini adalah huruf kecil. Kemudian selesai, stop. Kalau tidak memenuhi 1, dia akan kedua. Kalau memenuhi, maka akan di ini adalah huruf besar. Kalau tidak, akan ada seleksi yang ketiga. Ya. Adalah ya. Jadi di sini defaultnya kembali defaultnya nggak ada ya. Defaultnya ya kosong, nggak ada isinya. Nah, di sini ini n ya, n berarti kalau karakter ini CH ini variabel nilai yang ada di CH ini lebih besar dari A dan kurang dari Z, maka cetak CH adalah huruf kecil. Misalkan kita ini nih ada A, C saja ya. Kita masukkan di sini CH-nya di sini adalah C. Ya, maka outputnya itu C adalah huruf kecil. Nah, sekarang kalau misalkan saya masukkan apa ya, Z kemudian 7
kemudian terakhir hashtag. Ada yang bisa menjawab? Outputnya apa? Yang tiga-tiganya ini hashtag ya. Jelek. Oke, ada yang mencoba menjawab selain Muammar dan Adit? Tiga-tiganya dijawab ya. Izin menjawab, Bu. Ya. Berarti kalau untuk yang Z, outputnya bakalan Z adalah huruf besar. Untuk yang 7 adalah bilangan. Terus untuk yang hashtag bakal langsung ke stop, Bu. Oke, Atau error. betul. Enggak error, jangan ada error di sini. Berarti langsung stop. Langsung keluar. Ya, langsung keluar. Jadi tidak ada outputnya, ya. Kalau di sini nggak ada default apapun, ya, berarti di situ dia tidak ada outputnya atau outputnya kosong. Halo? Sebentar ya, Mas. Basah nggak itunya? Bawaan. Maaf. Kalau pagi banyak gangguan, kalau harus di sini. Oke. Namanya siapa tadi, Mas? Michael, Bu. Michael. Tulisannya? Michael. Oh. Ya, betul ya. Jadi jadi hitam. Oke. Kadang lupa semuanya. Betul kata Michael ya. Jadi yang terakhir ini kalau kita lihat di sini dia kan output apapun kalau kita masukkan hashtag ya. Tapi selama di input kita itu masuk ke dalam tiga pilihan, salah satu dari tiga pilihan ini, maka keluarnya akan ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya menginjak ke pembahasan berikutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan ke selanjutnya. Ini di sini ada switch case, ini khusus untuk C++. Biasanya seringkali kalau dulu ada case of, yang jelas ini adalah case. Kapan dia digunakan? Ya, ini sama dengan kita similar ya, mirip lah ya kalau kita menggunakan if bertingkat tadi di atas. Ya. Hanya di sini lebih mudah karena nanti kita bisa lihat ya lebih simpel untuk kita menggunakan daripada kita menggunakan if bertingkat tadi. Nah, di sini switch case itu digunakan kalau kita perlu untuk membandingkan nilai dari variabel yang kita masukkan sebenarnya tadi juga sama ya. Kalau kita lihat di sini kan kita membandingkan variabel yang kita masukkan, nilai yang kita masukkan dari variabel, ini variabelnya CH. Oh ya, ini yang kita sebut sebagai pelacakan algoritma ya.
Pelacakan algoritma itu adalah bagaimana kita melacak atau mengetahui kalau input kita masuk ini outputnya seperti apa. Jadi kita tahu bahwa oh ini secara semantik salah, secara semantik benar gitu ya. Kalau secara sintak kita nggak usah terlalu pusing karena si programnya itu sendiri, softwarenya itu sendiri yang akan mengoreksinya atau mencarikan atau bukan mengoreksi ya, menunjukkan ya. Kalau menunjukkan kesalahannya kita yang akan mengoreksi sendiri. Tapi kalau untuk semantik tidak. Jadi sintaknya betul, tapi ternyata logikanya salah ya, seperti yang kita menganggapnya sudah betul tapi ternyata salah. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita biasanya menggunakan pelacakan algoritma. Kalau yang iterasi kemarin kita menggunakan tabel ya, jalannya seperti apa sehingga kita bisa mengecek ya secara semantik betul atau salah. Oke. Jadi kita lihat switch case di sini. Ya. Jadi sebenarnya kalau di sini tadi bertingkat pakainya if, kita bisa menggunakan if, kemudian else if dan sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan case of. Nah, jadi di sini variabelnya adalah x. Nah, kalau di sini kebetulan si x-nya sudah dimasuki 20. Ya. Kemudian case-nya kalau 10 berarti si out-nya ya keluarannya adalah x-nya x is 10. Kalau ini bukan variabel ya, ini langsung kalau di dalam tanda petik berarti ini langsung di print, ditampilkan di layar. Kalau case-nya 20 maka x is 20. Case 30 maka x is 30. Break. Ya. Ini break berarti dia akan langsung ke finish tadi, ke stopnya. Defaultnya berarti selain masukan ini adalah si out x is not 10 or 20 or 30. Kemudian break. Oke. Jadi di sini else if-nya kita ganti dengan case. Ya. Di depan case biasanya kita gunakan x. Ya. Nah, di sini kebetulan x-nya sudah langsung dimasukkan di sini. Bagaimana Bu kalau x-nya harus dimasukkan? Ya kita seperti ini. Nah, kita gunakan cin ini. Karena ini mau ini ya berarti biasanya nih enter is ini nggak usah gitu ya. Kemudian ada cin x, saya belum hafal, harus kita hafalkan deh. Kalau ini berarti x-nya kita masukkan, tapi kita terlebih dahulu menstatementkan atau mendeklarasikan x-nya itu apa gitu ya. Nah, kalau di sini ya, kalau program ini yang selain ini ya, kalau kita tidak memasukkan variabel, ini outputnya kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Outputnya kira-kira apa?
Lalu ada yang bisa menjawab selain yang 3 tadi? Yang bawah, Bu. X is Nah, not equal to nih, 20. nih. Ya, ini yang bawah berarti masih salah. Ada lagi? Yang mau jawab? Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Karena ini masukin X sama dengan 20, nanti keluarnya 20:20. Ini ya, kembali lagi Anda harus hati-hati. Ini bukan, kita tidak mengeluarkan X, tapi berarti keluarannya apa? Ini itu kalimat. Jadi Mbak siapa yang terakhir? Rahayu, jawabannya X is 20. Oke, betul. Rahayu ya. Kita perlu hati-hati juga ya. Kalau kalau di ini di C++, kalau kita mau menampilkan nilai dari variabel, maka kita gunakan ini. Ya, tidak ada tanda petik. Ya, kalau ada tanda petiknya, berarti itu di-print langsung sebagai string, ya, sebagai array, sebagai string of character kayak gini. Ini kalau yang ini berarti dia akan muncul di layar ini. Nah, di sini kenapa ini kemudian Z adalah huruf kecil? Karena yang ditampilkan adalah nilai pada variabel tersebut. Nah, kalau di sini tadi, sengaja saya ini karena biar Anda tidak bingung, berarti ini outputnya itu langsung X is 20. Ya, karena di sini X-nya itu bukan variabel. Kembali lagi yang harus Anda hati-hati, di sini variabelnya X kecil, di sini X besar. Agak menjebak memang ya. Jadi kalau misalnya besok Anda ini membaca program, ya, membaca source code-nya, ya, maka Anda harus memperhatikan apakah ini yang ditampilkan nilai dalam variabel atau yang ditampilkan sebenarnya merupakan string of character, gitu ya, barisan karakter. Kalau di sini ini kan sebenarnya barisan karakter. Spasi pun kalau di program ya merupakan karakter ya, karakternya karakter kosong, spasi sendiri punya nilai di ASCII. Jadi seperti itu. Jadi ini outputnya tunggal, tidak akan ada dia ke sini. Kenapa? Karena dari awal X-nya sudah di statementkan dari awal X sama dengan 20 walaupun ini bukan konstanta. Jadi mungkin yang membedakan nanti kalau di sini karena di sini nggak ada cons, gitu ya. Ini X bisa dimasukkan ke sini juga. Bisa apa namanya? Kita bisa mengubah X. Tapi dalam kasus ini X tidak berubah karena tidak ada kolom atau tidak ada perintah untuk mengubah di sini. Oke. Jelas ya sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke, saya akan melanjutkan lagi. Nah, sekarang ini ya. Kalau di sini sekarang saya mau memasukkan di sini ininya choice ya. Variabelnya choice 1.
Misalnya ada orang abortus. Oke, walaupun ini berarti akan tampil di layar enter 1, 2, or 3. Ya. Kemudian Anda akan choose salah satu dari itu, masukkan ke choice. Tapi karena di sini tidak ada pilihan 1, 2, atau 3, maka orang bisa mengisi seenaknya lah ya, sesuka-sukanya. Nah sekarang tolong jawab lagi, ada yang bisa membantu menjawab. Kalau saya masukkan ya, yang pertama 1, 3, dan 100. Oke, ada yang bisa menjawab? Ayo, salah tidak apa? Hanya mungkin tidak akan saya catat. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Kalau 1 itu nanti jawabannya choice 1. Kalau kalau 3 choice 3. Kalau 100 not 1, 2, or 3. Oke. Gitu. Namanya siapa? Ya, namanya siapa? Noval, Bu. Noval. Oke, ya betul. Jadi kalau tadi ya, kalau ini tunggal ya, karena kita sudah menentukan X dan Y. Nah kalau di sini ini ada Cin, ya, artinya kita memasukkan nilai yang kemudian kita masukkan ke dalam variabel choice ya. Nah di sini switch choice, artinya ini akan ada pilihan, sebenarnya else if juga gitu ya. Switch choice, kemudian di sini case 1 ya, maka si out choice is 1 ya. Case 2 choice 2 ya. Case 3 choice 3. Default ini berarti selain nilai-nilai ini 1, 2, dan 3, maka dia akan not 1, 2, or 3 ya, jadi betul Noval. Nah, terus gimana sih kalau flowchartnya gitu ya, kita lihat flowchartnya deh. Juga agak banyak di bawah saja. Saya start di sini. Ini 1, 2, 3 itu udah ada ya. Misalnya dia 1, apakah 1? Kalau iya, maka choice 1 ini ya, di print. Oke, ada yang salah, ada yang kurang. Ini kan harus ada start dari saja.
Ini kalau nggak ada slash n, biasanya di sini kan ada slash n, berarti ini tidak ada spasi gitu. Nanti di sein ini angkanya akan muncul di sebelah ini. Nah, kalau 1 choice 1, kalau tidak berarti kita akan membandingkan di 2, maka akan muncul kalau ini terpenuhi 2, kalau tidak berarti ada di sini kebablasan. Ini defaultnya adalah 0, 1, 2, or 3. Ya, semuanya akan selesai. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Dari sini Anda bisa melihat ya, Anda bisa menggantinya ini juga dengan else if. Kalau kita tidak ada pertanyaan, kita ke selanjutnya. Terus masih banyak ternyata. Nah, sekarang ada nested if. Nested if itu di dalam if ada if lagi. Nah, misalnya ini if musim dingin, maka pakai jumper 1. Berarti iya kalau 1 itu 1 itu iya, 0 itu tidak. Terus pakai jas hujan, pakai jaket, pakai thermal, tidak. Ini berarti yang pertama kita pakai jumper. Kemudian ada lagi if hujan, apakah hujan? Ya. Kalau iya, berarti pakai jas hujan. Kalau tidak, pakai jaket. Ya. Kemudian ini keluar. Ya. Terus apakah di bawah 0? Ya. Kalau di bawah 0 berarti pakai thermal, iya. Oke. Sekarang kalau ini saya akan ini aja deh, enak pakai biar tidak ada pertanyaan di bawah. Kita akan membedakan antara masing-masing.
Jadi di sini ditulisin 1, 2, 3 aja ya, biar enak. Saya nggak usah nulis lagi. Kenapa nggak ada startnya, Bu? Karena ini penggalan ya. Kalau misalnya Anda ini, berarti di sini pakai jumper. Iya. Maaf kalau tulisannya jelek. Selesai, stop. Artinya apa? Berarti kalau nggak musim dingin, keluar ya, kita nggak pakai ini, nggak pakai ya Allah, sponsor. Tidak pakai jumper, tidak pakai jas hujan dan lain-lain ya. Terus kemudian ini kalau tidak. Kalau iya, sudah tadi, karena ini ada di dalam if ini, berarti kita lakukan ini. Ya. Apakah hujan? Ya. Kalau iya, kita pakai jas hujan. Ya. Jas hujan. Ya. Kalau tidak, kita pakai jaket. Ini anggap saja seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah gimana gitu ya. Kalau sudah kan kita berarti turun lagi ke sini. Dari sini turun lagi ke sini. Ya, jadi kalau ini masih ada, apakah di bawah 0? Iya, kalau iya berarti pakai thermal. Sesudahnya balik. Kalau tidak, kita tidak melakukan apa-apa. Ya. Jadi, kalau misalnya semua kondisi ini terpenuhi, maka kita pakai jumper, pakai jas hujan, dan pakai thermal. Oke. Anda kebayang ya? Kalau di sini, ya, kalau misal tidak terpenuhi di sini, berarti kita pakai jumper, pakai jaket, dan ini tidak terpenuhi ya berarti pakai jumper, pakai jaket saja, nggak pakai thermal. Oke. Ini hanya proses yang ada di sana ya. Nah, sekarang apa bedanya dengan yang tadi? Ya. Kita lihat lagi. Jadi, yang ini saja. Lihat di sini hanya ada 2. Jadi di sini dalam sarang ada sarang lagi. 1, 2, 3.
Jadi di sini apakah 1? Kalau iya berarti pakai jemput, pakai ini dan sebagainya enggak. Kalau tidak kita langsung keluar. Ya. Kemudian ada seleksi lagi. Ya, kalau iya dia pakai jas hujan. Kalau tidak pakai jaket. Tapi di sini ya, apakah di bawah 0? Ini berarti setelah ini dia akan habis, stop. Kita lihat sarangnya lagi ada di sini. Ini berarti ya, kalau iya berarti dia pakai thermal. Kalau tidak, di sini aja. Tidak. Nah, kita lihat di sini ya, bedanya dengan yang tadi. Ya, kalau yang pertama tadi ya, yang pertama tadi kalau hujan ya, kalau hujan dia pakai jas hujan, kemudian di bawahnya ya, di bawahnya itu ada ini, ada if lagi ya, di bawahnya itu ada if lagi yang akan menguji kalau di bawah 0 tidak ya. Jadi kalau di sini kalau hujan bisa jadi dia pakai thermal ya. Kenapa? Karena dia ada di luar ini ya, atau seleksi ini ada di bawah seleksi 2 ya. Setelah seleksi 2 selesai ada seleksi lagi ya. Tapi kalau yang di sini ya, di sini seleksi yang ini pakai yang apakah di bawah 0 ini ada di dalam else. Jadi kalau tidak hujan dia pakai jaket, kemudian akan ditanya lagi apakah suhunya di bawah 0. Kalau di bawah 0 dia pakai thermal, kalau tidak dia selesai. Jadi di sini kalau hujan pasti dia tidak akan pakai thermal. Kalau di yang pertama tadi kalau hujan bisa jadi kalau dia di bawah 0 itu masih bisa menggunakan thermal. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kuliah saya cukupkan sekian. Jadi untuk kuliah terakhir besok quiz ya. Untuk materi dari awal sampai akhir ini nanti terakhir akan saya share juga materinya. Waktunya sama dengan kuliah, jadi waktunya salam. Ya udah. Nah. Hati ya. Kayak. Ya udah. Ya nggak apa-apa. Maaf. Maaf. Anak saya mau berangkat kerja dulu.
Mungkin cukup sekian ya. Ada pertanyaan untuk kuis? Kalau tidak ada, Untuk kuliahnya itu esai ya, Bu? esai. Nggak ada pilihan, semuanya esai. Ya, biasanya saya sekitar 4 soal ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Nova. Oke, berarti cukup sekian ya. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa absen. Sudah absen semua ya? Ini 77 orang saja. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.